Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mullah Rahman dari SMP Negeri 50 Konawe Selatan. Sebuah penghargaan dan kebanggaan bisa hadir mewakili Kabupaten Konawe Selatan dalam rangka apresiasi guru transformatif jenjang SMP pada kegiatan apresiasi GTK tahun 2025. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan inovasi kami yang berjudul Simponi Sistem Informasi Satuan Pendidikan. SMP Negeri 53 Konawe Selatan berlokasi di Desa Matabundu, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan. Berdiri sejak tahun 2010, melayani siswa dari 5 desa sekitarnya. Sekolah ini dilengkapi dengan sarana prasarana TIK yang memadai. Namun potensi teknologi ini kurang dimanfaatkan secara optimal karena di dalam pengelolaan sekolah masih menggunakan sistem konvensional. Kegiatan sekolah yang bersifat berkelanjutan dan efektif mengakibatkan masyarakat luas termasuk orang tua kesulitan mengakses informasi akurat mengenai kegiatan sekolah ini. Pengelolaan tata kelola sekolah konvensional di mana rekap kehadiran guru dan tenaga kependidikan maupun siswa dilakukan secara manual melalui buku absen fisik dan jurnal kertas, sehingga rentan terhadap pemalsuan data, kesalahan pencatatan, maupun memerlukan waktu rekapitulasi yang sangat panjang, berakibat pada keterlambatan pelaporan atau ketidakakuratan data. Konsekuensi logis dari proses manual ini adalah menurunnya kualitas dan kuantitas proses pembelajaran di dalam kelas. Pengawasan terhadap kehadiran guru dan siswa secara akurat menjadi sulit. Saya melihat adanya praktek ketidakhadiran guru mengajar di kelas yang berakibat negatif pada motivasi dan belajar peserta didik. Inovasi yang dikembangkan diberi nama Sistem Informasi Satuan Pendidikan atau Simponi, dilayatari keyakinan bahwa teknologi bisa menjadi katalis bukan hanya sekedar alat bantu agar dapat menciptakan budaya sekolah yang transparan, akuntabel, dan mengedepankan kolaborasi. Memastikan data siswa telah sesuai, mulai dari nama, NIS, NSN. Untuk selanjutnya kita generate menjadi sebuah barcode menggunakan generator barcode. Setelah itu kita akan membuat kartu siswa dengan desain sederhana seperti ini. Proses selanjutnya adalah menyiapkan alat dan bahan. Karena prinsip tadi efisiensi, maka kita akan menggunakan bahan habis pakai yang mudah terjangkau, diantaranya kertas HPS, gunting, tinta, dan ID card. Siswa yang melakukan scanning kartu siswa, datanya akan masuk ke dalam Google Sheet yang telah kita ramu sebelumnya menjadi database. Di dalam database ini akan tertera nama siswa, NIS, NISN, berikut dengan tanggal dan waktu pelaksanaan scanning, serta titik lokasi di mana siswa melakukan scanning kartu QR Code. Selanjutnya, data yang berasal dari database Google Sheet ini akan divisualisasi menggunakan Google Looker Studio. Database berupa tanggal dan waktu pelaksanaan scanning, berikut nama siswa yang hadir beserta titik lokasi, dan read count pelaksanaan scanning akan terbaca. Jadi dari sinilah Looker Studio ini orang-orang yang akan mengakses untuk mengetahui kehadiran murid atau siswa di SMPN 53 Konawe Selatan dapat mengakses dengan menggunakan Google Looker Studio, di mana admin telah mengatur misalnya orang tua siswa ingin melihat absensi per hari apa saja. Ini bisa dicari di sini. Kemudian pencarian menggunakan nama siswa juga dapat dilakukan. Sehingga nantinya hasil rekapan harian absensi siswa bisa diakses secara langsung oleh orang tua siswa, oleh wali kelas, atau oleh kepala sekolah. Misalnya di bulan Juli sampai dengan Juni berapa jumlah kehadiran, di sini sudah akan muncul secara otomatis. Kemudian orang tua, wali kelas, kepala sekolah, atau siapa saja bisa melihat grafik kehadiran siswa setiap hari. Nah,
Nah, ini ada grafik yang kita siapkan. Jadi misalnya di tanggal 20 Maret di SMP Negeri 53 Konawe Selatan terdapat 118 murid yang hadir di sekolah. Selanjutnya adalah melakukan digitalisasi kinerja guru melalui e-jurnal untuk mengatasi lemahnya kontrol terhadap pelayanan pembelajaran di kelas. Sistem e-jurnal diterapkan dan diperkuat melalui surat edaran kepala sekolah. Selanjutnya, secara teknis, membuat database elektronik jurnal. Kita akan memanfaatkan platform tali.so untuk membuat bagannya. Jadi di sini kita akan memasukkan bagian-bagian yang kita butuhkan dalam pencatatan elektronik jurnal. Di antaranya identitas guru, ruangan atau kelas yang digunakan, kegiatan yang dilaksanakan, intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler. Berikut dengan alokasi waktu dan pembagian mata pelajaran, termasuk identitas hari dan tanggal, materi ajar, jumlah kehadiran siswa, jumlah ketidakhadiran siswa, identitas siswa yang tidak hadir. Kemudian guru akan mengupload foto atau kegiatan, termasuk tenaga kependidikan. Lalu akan diakhiri dengan tanda tangan digital sebagai pertanggungjawaban dari guru atau tenaga pendidikan yang mengisi elektronik jurnal ini. Selanjutnya, link jurnal akan dibagikan ke WhatsApp grup sekolah atau menggunakan barcode. Guru atau tenaga kependidikan dapat melakukan scanning barcode lalu mengisi tautan jurnal. Hasil pengisian jurnal oleh guru dan tenaga kependidikan akan masuk dalam database Google Sheet. Akan terjadi perekaman dari submission ID, respon ID, penanggalan sampai dengan tanggal, jam, dan detiknya. Guru atau tenaga kependidikan yang melakukan pencatatan jurnal elektronik, waktu, hari, jam, beserta ruang kelasnya, serta kegiatan yang dilakukan. Berikut alokasi waktunya, mata pelajarannya, materi ajar, jumlah siswa yang hadir, jumlah siswa yang tidak hadir, identitas siswa yang tidak hadir, berikut dengan foto kegiatan dan tanda tangan elektronik. Data yang berasal dari Google Sheet akan divisualisasi menggunakan Google Looker Studio. Jadi tampilan data tadi akan bisa kita visualisasikan seperti ini. Terdapat identitas mata pelajaran, nama guru yang mengajar, hari dan tanggalnya, serta ruangan yang digunakan, kegiatan yang dilakukan, jam pelaksanaan kegiatan, materi ajar, nama siswa yang tidak hadir, berikut dengan dokumentasi kegiatan di dalam kelas. Ini akan membantu siapapun stakeholder yang membutuhkan informasi hari apa saja, jam berapa saja, di ruangan kelas berapa saja, untuk memantau pelaksanaan proses pembelajaran di dalam kelas, termasuk memantau kehadiran buah hati atau siswa dari orang tua siswa, termasuk dari pengawas sekolah atau dinas pendidikan, tanpa perlu melakukan sidak atau inspeksi ke dalam sekolah. Pihak berwenang dapat memantau secara online pelaksanaan proses pembelajaran di suatu sekolah. Berikutnya dapat disajikan data rekapitulasi proses pembelajaran yang terjadi di sebuah sekolah, misalnya guru A, mata pelajaran apa saja yang diajarkan, dan seterusnya. Kemudian, stakeholder juga dapat melihat proses pembimbingan pembelajaran dalam sebuah kelas, misalnya di kelas 7A, untuk mata pelajaran matematika. Dari rentang tanggal 14 Februari sampai dengan hari ini 20 Oktober, dilakukan proses pembelajaran sebanyak 35 kali, dan seterusnya. Kemudian berikutnya, jika kepala sekolah atau pihak sekolah membutuhkan grafik layanan, maka akan sangat mudah untuk memvisualisasi. Misalnya di kelas ini, maka pelayanan pendidikan paling banyak dilakukan oleh Ibu Guru Fitra Alvira, dan seterusnya, dan seterusnya. Mengapa inovasi ini begitu bermanfaat? Karena kita dapat memanfaatkan aset yang ada di lingkungan sekolah. Dengan aset akun belajar ID yang dipunyai oleh seluruh guru dan tenaga kependidikan dengan penyimpanan yang masih besar, ini bisa kita manfaatkan untuk menyimpan data rutinitas pekerjaan harian yang ada di lingkungan sekolah. Dengan memanfaatkan mini website SID, sekolah dapat membuat sistem informasi yang dapat diakses oleh stakeholder terkait lainnya, sehingga
Ketika informasi dibutuhkan, digitalisasi menggunakan mini website SID seperti Simponi ini akan banyak membantu layanan pendidikan termasuk oleh pihak sekolah dan guru sendiri.